Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimade Belinda Ernawati, MPM 211081006 dari D3 Keuangan dan Perbankan, ingin mempresentasikan tentang penerapan Activity Based Costing System pada PT Siregar Jaya Abadi. PT Siregar Jaya Abadi merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang ada di Provinsi Lampung dan beralamat di Jalan Raya Tanjung Bintang nomor 99, Desa Serdang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Perusahaan ini memproduksi seafood jenis cream meat yang terbagi ke dalam 6 jenis, yaitu kolosal, jumbo, backfin, superlam, spesial, dan claw meat. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan diekspor ke negara tetangga, yaitu Amerika Serikat, tepatnya tujuan kota Miami, New York, dan Los Angeles. PT Siregar Jaya Abadi masih menerapkan sistem biaya yang sederhana dalam pembebanan biaya overhead atau yang dikenal dengan sistem tradisional, yaitu dengan membagi total biaya yang dibebankan dengan jumlah unit dari objek biaya tertentu. Pengertian Activity Based Costing. Activity Based Costing merupakan sistem akumulasi biaya dan pembebanan biaya ke produk dengan menggunakan berbagai cost driver yang pada tahap awal dilakukan penelusuran biaya dari aktivitas dan setelah itu menelusuri biaya dari aktivitas ke produk. Menurut Supriyono (2002.2.230), sistem biaya berdasarkan aktivitas adalah sistem yang terdiri atas 2 tahap, yaitu pertama, melacak biaya pada berbagai aktivitas dan kemudian ke berbagai produk. Tunggal (2009.22) mengemukakan bahwa Activity Based Costing adalah metode costing yang mendasarkan pada aktivitas yang didesain untuk memberikan informasi biaya kepada para manajer untuk pembuatan keputusan strategi dan keputusan lain yang mempengaruhi kapasitas dan biaya tetap. Sedangkan menurut Bustami dan Nurlela (2009.225), Activity Based Costing adalah metode membebankan biaya aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya seperti produk atau pelanggan berdasarkan besarnya pemakaian aktivitas, serta untuk mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya. Selanjutnya, konsep Activity Based Costing. Sistem Activity Based Costing adalah suatu sistem akuntansi yang terfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Oleh sebab itu, mengidentifikasikan aktivitas haruslah menjadi tahap awal dalam perancangan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Aktivitas merupakan tindakan yang diambil atau pekerjaan yang dilakukan dengan peralatan atau dengan orang dan bagi orang lain. Contoh-contoh atribut aktivitas yang berhubungan dengan
Tujuan perhitungan biaya meliputi berbagai jenis sumber daya yang dipakai, jumlah atau persentase waktu yang dihabiskan oleh pekerja untuk suatu aktivitas, tujuan biaya yang mengkonsumsi output aktivitas atau alasan untuk melakukan aktivitas, ukuran dari output aktivitas atau penggerak aktivitas, dan nama aktivitas. Harrison Mowen 2006. Begitu aktivitas diidentifikasikan dan dijelaskan, tahap selanjutnya dalam sistem ABC adalah menentukan berapa banyak biaya untuk melakukan tiap aktivitas. Untuk melakukan kalkulasi biaya, sistem ABC mengenal apa yang disebut dengan hierarki biaya, yaitu pengelompokan biaya menjadi cost pool yang berbeda atau dasar jenis pemicu biaya yang berbeda pula, dan didasarkan pada alasan kesulitan penetapan hubungan sebab akibat antara sumber yang berbeda atau dasar jenis pemicu biaya yang berbeda pula, dan didasarkan pada alasan kesulitan penetapan hubungan sebab akibat antara sumber daya dengan aktivitas dan produk. Ada 4 hierarki dalam sistem ABC, yaitu yang pertama ada output unit level cost, yaitu sumber daya yang berhubungan langsung dengan satuan unit produk atau jasa. Yang kedua ada batch level cost, yaitu sumber daya yang terkait dengan aktivitas dari sekelompok unit produk atau jasa daripada satuan produk atau jasa secara individual. Yang ketiga ada product sustaining cost, yaitu sumber daya yang terkait dengan aktivitas untuk mendukung pembuatan satuan produk atau jasa secara individual. Keempat ada facility sustaining cost, yaitu sumber daya yang terkait dengan aktivitas yang tidak dapat ditelusuri langsung ke satuan produk atau jasa secara individual, bahkan aktivitas yang mendukung satuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada sistem activity based costing. ABC memiliki beberapa manfaat dalam penggunaannya, antara lain menurut Supriyono 2002. Yang pertama, memperbaiki mutu pengambilan keputusan. Dengan informasi biaya produk yang lebih teliti, kemungkinan manajer melakukan pengambilan keputusan yang salah dapat dikurangi. Informasi biaya produk yang telah teliti sangat penting, artinya bagi manajemen jika perusahaan menghadapi persaingan yang tajam. Yang kedua, memungkinkan manajemen melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kegiatan untuk mengurangi biaya overhead. Sistem ABC mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut. Pembebanan overhead harus mencerminkan jumlah permintaan overhead yang dikonsumsi oleh setiap produk. Sistem ABC mengaku bahwa tidak semua overhead bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi. Dengan menggunakan biaya berdasarkan unit dan non-unit, overhead dapat lebih akurat ditelusuri ke masing-masing produk. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam menentukan biaya overhead relevan, karena sistem ABC menyediakan informasi biaya yang relevan yang dihubungkan dengan berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk. Maka manajemen akan menghasilkan kemudahan dalam memperoleh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai kegiatan bisnis. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.